Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan dengan NIM 1062353, Prodi Hukum Tata Negara, kelas ATN 3A, Universitas Uin Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Tugas ini tugas makalah kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyusunan, penerapan, dan penegakan hukum pidana. Asas-asas ini berfungsi sebagai panduan bagi para penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum dijalankan secara adil dan tidak melanggar hak asasi manusia. Berikut ini penjelasan dari masing-masing asas-asas hukum pidana. Yang ke satu itu ada asas legalitas. Arti dan makna asas legalitas. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. Asas legalitas atau the principle of legality yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana atau delik atau tindakan pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Adapun tujuan asas legalitas, yaitu menurut Muladi, asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk satu itu memperkuat adanya kepastian hukum, kedua menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, ketiga mengefektifkan deteren fungsion dari sanksi pidana, 5 mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkokoh penerapan the rule of law. Sementara itu, Ahmad Bahij dalam bukunya dalam hukum pidana memberikan penjelasan mengenai konsekuensi asas legalitas formil, yakni satu, suatu tindakan pidana harus dirumuskan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah A. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana. B. Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Yang kedua, peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensinya adalah aturan pidana tidak boleh berlaku surut retroaktif. Hal ini didasarkan oleh pemikiran bahwa A. Menjamin kebebasan individu terhadap kewenangan penguasa. B. Berhubungan dengan teori paksaan Rizky dari Anselm von Forbach bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruh jiwanya. Motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan apabila ia mengetahui bahwa perbuatan akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya. Yang kedua itu ada asas teritorial, yaitu asas teritorial dalam hukum pidana adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku hanya untuk perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau korbannya. Artinya, negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam batas wilayah negara tersebut. Adapun landasan hukumnya, yaitu landasan hukum asas teritorial di Indonesia. Asas teritorial diatur dalam pasal 3 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penerapan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa di luar Indonesia melakukan perbuatan yang menurut hukum Indonesia dapat dipidana, maka orang itu dapat dituntut dan dihukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki
jurisdiksi terhadap tindakan pidana yang dilakukan di luar wilayahnya, sepanjang perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum di Indonesia. Yang ketiga itu ada asas personalitas atau non-aktif. Pengertian asas personalitas adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki wewenang untuk memperlakukan hukumannya terhadap warga negaranya meskipun tindak pidana dilakukan di luar wilayah negara tersebut. Asas ini memungkinkan sebuah negara untuk menindak dan menghukum warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri sesuai dengan aturan hukum negara tersebut. Penerapan asas personalitas bertujuan untuk menjaga kehormatan dan ketertiban dengan serta memberikan perlindungan hukum yang konsisten bagi seluruh warga negara di mana pun mereka berada. Di Indonesia, asas personalitas diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 KUHP yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menuntut warganya yang melakukan tindak pidana di luar negeri, terutama jika tindak pidana tersebut juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia. Adapun landasan hukum asas personalitas di Indonesia. Asas personalitas ini dijelaskan dalam beberapa ketentuan dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut. Pasal 5 KUHP menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri jika perbuatan tersebut termasuk tindak pidana baik menurut hukum Indonesia maupun menurut hukum negara tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 6 KUHP itu menyebutkan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia tetap dapat diterapkan kepada warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri, khususnya terhadap perbuatan yang melanggar kepentingan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia bisa ditetapkan pada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, terutama jika tindak tersebut merugikan kepentingan negara Indonesia atau merupakan tindak pidana serius. Yang keempat yaitu ada asas perlindungan atau asas nasionalitas pasif. Pengertian asas perlindungan, adapun pengertiannya yaitu asas perlindungan dalam hukum pidana adalah prinsip yang memungkinkan suatu negara untuk memperlakukan hukum terhadap setiap tindakan yang dianggap mengancam atau membahayakan kepentingan negara dan warga meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah negara tersebut. Adapun tujuan utama dari landasan ini, dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan negara dan masyarakat dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan stabilitas negara. Adapun landasan hukum asas perlindungan yang di Indonesia ini, asas perlindungan didasarkan pada beberapa ketentuan hukum, termasuk yang diatur dalam pasal 4 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia dapat berlaku terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan di luar wilayah Indonesia apabila perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara. Pasal 4 KUHP menyebutkan beberapa tindak pidana yang dikenakan asas perlindungan, antara lain tindakan pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana pemalsuan uang atau surat berharga negara, tindak pidana terhadap kepala negara atau pejabat tinggi negara,
Dengan demikian asas perlindungan menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk menjangkau tindakan kriminal yang dilakukan di luar negeri jika tindakan tersebut mengancam keamanan dan kepentingan negara. Yang terakhir itu ada asas universal. Itu pengertian asas universal dalam hukum pidana. Asas universal adalah prinsip hukum pidana yang memberikan yurisdiksi kepada negara untuk mengadili pelaku kejahatan yang berdampak pada komunitas internasional tanpa memandang lokasi atau kewarganegaraan pelaku. Kejahatan ini meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, terorisme, perdagangan manusia, dan pembajakan di laut internasional. Tujuan utamanya adalah mencegah kejahatan serius, memberikan kepastian hukum yang menegakkan keadilan. Yang kelima itu ada, ini terakhir, maaf tadi yang keempat, yang terakhir, yang kelima, asas persamaan. Adapun pengertian asas persamaan dalam hukum pidana itu, asas persamaan dalam hukum pidana adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status, kedudukan sosial, agama, ras, dan atau etnisitas. Prinsip ini menjadi landasan bahwa semua individu memiliki hak sama untuk diadili secara adil dan objektif. Dalam hukum pidana, asas persamaan berperan untuk memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana, siapapun dia, diadilin secara setara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun landasan hukumnya, asas persamaan di Indonesia ini, asas persamaan menjadi salah satu prinsip fundamental yang tercantum dalam beberapa ketentuan hukum di Indonesia. Di antaranya yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atau pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan dasar konstitusional ini, asas persamaan dalam hukum pidana di Indonesia menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana akan diproses secara setara sesuai hukum pidana tanpa memandang latar belakangnya. Hal ini diharapkan menciptakan keadilan bagi semua warga negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materinya, tentang asas-asas hukum pidana. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.